Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran pada submateri prinsip belajar konsep pada mata kuliah desain pesan pembelajaran. Sebelum masuk pada videonya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siva Fauzia dengan NIM 20110210113, Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Nah, berikut ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi dan dimensi prinsip belajar konsep, kemudian yang kedua ada jenis-jenis konsep, yang ketiga ada pemilihan contoh dan non-contoh, yang keempat ada prasyarat belajar konsep. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, prinsip belajar konsep. Apa itu prinsip belajar konsep? Menurut Dahar pada tahun 1989 yang berpendapat bahwa tidak ada satupun definisi yang mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh oleh siswa. Kemudian, pendapat lain menurut Egan dan Kucak pada tahun 2004 dalam Thomson pada tahun 2006 berpendapat bahwa konsep dianggap sebagai ide, objek atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan, nama terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memahami dunia. Berikut ini merupakan 7 dimensi dari konsep menurut Flanell pada tahun 1970 dalam Dahar 1989. Yang pertama adalah memiliki atribut yang berbeda, kemudian yang kedua memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut, kemudian yang ketiga adanya dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri dari konsep abstrak. Contohnya adalah konsep kepuasan. Kemudian yang keempat adalah keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh yang terlibat dalam konsep tersebut. Kemudian yang kelima adalah generalitas atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat dan subordinatnya. Kemudian yang keenam ada ketepatan yang menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh atau suatu konsep. Kemudian yang ketujuh ada kekuatan. Kekuatan merupakan suatu konsep yang ditentukan oleh sejauh mana orang tersebut setuju bahwa konsep itu penting. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis konsep menurut Fleming dan Levy pada tahun 1981. Yang pertama adalah konsep konjungsi atau penghubung. Konjungsi atau penghubung ini merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah, misalnya Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Kemudian yang kedua adalah konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Kemudian, dalam konsep abstrak diperlukan penjelasan lebih rinci, penyebutan ciri-ciri maupun strukturnya agar lebih mudah dipahami. Berikut ini merupakan contoh dari konsep benda nyata dan abstrak. Kemudian yang ketiga adalah konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan memberikan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi maupun dengan penggunaan sinonim. Berikut ini merupakan contoh yaitu metamorfosis kupu-kupu yang disertai dengan definisi pada setiap gambarnya. Kemudian yang keempat adalah konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pemilihan contoh dan non-contoh. Yang pertama adalah gunakan contoh dan non-contoh. Contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut memiliki objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Kemudian yang kedua ada gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Memperbanyak contoh konsep memiliki efek tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, akan tetapi juga memperjelas definisi dari konsep. Misalnya, konsep mamalia diperluas dengan menambah gambar anjing, tikus, gajah, kanguru, paus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya kriteria atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun, sebaiknya sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari konsep tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah prasyarat belajar konsep. Yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Gaines dan Briggs dalam Fleming dan Levy pada tahun 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah fasilitas pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa juga salah. Dalam pembelajaran disajikan contoh-contoh familiar dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar konsep menekankan tentang cara-cara mudah memahami konsep dengan memberikan contoh-contoh dan non-contoh dari suatu konsep. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.